rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara Kabar Baik, Hausiosi, dan kira-kira Loster Robert, kabar baik seperti apa yang akan disampaikan kepada setiap kita? Baik, kabar baik yang akan saya sampaikan adalah tentang integritas. Dan kita akan sama-sama belajar tentang integritas daripada kehidupan Daniel. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita bisa berintegritas di tengah-tengah dunia ini. Sangat-sangat menarik. Kita tidak tahan-tahan lagi. Silakan Loster Robert menjelaskan tentang integritas kepada kita. Baik, saya mulai di dalam sharing saya pada saat ini, di mana kita sedang menghadapi kondisi pandemi. Dan kondisi pandemi ini bagi banyak orang kondisi yang sulit. Jadi ngapa-ngapain nggak bisa, mau pergi ke jalan juga takut, mau bertemu orang juga takut. Jadi ini kondisi di mana kita banyak hanya di rumah saja. Tetapi saya percaya bahwa kondisi ini seharusnya adalah kondisi di mana kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Tetapi sayangnya ya, kalau kita lihat ternyata di tengah-tengah kondisi pandemi ini orang nggak bisa kemana-mana, justru kita sedang melihat satu kondisi yang sangat menyedihkan. Di mana di dalam sebuah berita dikatakan selama 5 bulan ini, di masa pandemi ini, ada 11 artis tertangkap memakai narkoba. Dan salah satu artis pada tanggal 17 Juli 2020 dia ditangkap memakai narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya. Dan yang sangat menyedihkan adalah security-nya. Waktu security-nya ini ngambilin barang narkoba, security-nya juga ikut ditangkap. Jadi ini betul-betul hal yang sangat menyedihkan. Bukan mereka meningkatkan kualitas hidup mereka, mereka justru hidup di dalam dosa. Dan juga di dalam sebuah berita juga dikatakan bahwa selama beberapa waktu yang lalu, ada sekitar 1-2 bulan yang lalu, di dalam sebuah berita, ada seseorang yang sedang merekam keadaan yang macet di jalan tol, dan kemudian pada waktu dia merekam, kemudian dia melihat ke dalam mobilnya teman-temannya lagi ngapain, dia dapati satu temannya itu sedang nonton film porno. Dan tentu ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Di tengah-tengah kondisi di mana orang menghadapi hal yang sulit, tetapi banyak orang justru berbuat dosa. Inilah realita kita, realita dunia kita yang berdosa. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berintegritas di tengah-tengah dunia yang berdosa ini? Itu sebabnya kita akan belajar dari kisah kehidupan Daniel. Bagaimana Daniel dia bisa berintegritas. Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini menarik sekali bahwa Daniel mau menjaga integritasnya di tengah-tengah kerajaan Babel yang tidak mengenal Tuhan, yang berdosa. Daniel tetap berintegritas. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, maka saya mau sharingkan pada saat ini kita perlu mengenal lebih dalam siapa Daniel ini. Dan kemudian nanti kita akan belajar bagaimana Daniel dia bisa berintegritas di dalam kehidupannya. Nah, Daniel ini kalau kita belajar, dia adalah orang-orang yang hidup dalam tawanan. Jadi dia ditawan di dalam kerajaan Babel. Pada waktu itu kerajaan Yehuda, bangsa Yehuda sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghukum bangsa Yehuda, di mana rajanya Yoyakim juga dia telah berbuat jahat di mata Tuhan. Sehingga pada waktu itu Yoyakim dan kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan orang-orang Yehuda ditawan. Dan termasuk di dalamnya ada Daniel.
ada teman-teman Daniel juga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ditawan di dalam kerajaan Babel. Ini tentu kondisi yang tidak mengenakan buat Daniel, hidup sebagai seorang tawanan. Tetapi yang luar biasa di tengah tekanan seperti ini, Daniel itu bisa tetap berintegritas. Dan yang kedua, Daniel ini pada akhirnya dia dipilih, dipercaya untuk bisa melayani dalam istana kerajaan Babel. Nah, ini sesuatu kita melihat berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang Daniel hadapi. Di tengah-tengah orang-orang Yehuda yang mereka sulit sebagai orang tawanan, tetapi Daniel mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dia dipilih untuk melayani dalam istana kerajaan Babel. Nah, tentu bukan hal yang mudah untuk Daniel pada waktu dia dipilih untuk melayani dalam istana kerajaan Babel. Karena kerajaan Babel, mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak menyembah Yahweh, dan mereka juga adalah bangsa yang berbuat dosa. Pada waktu Daniel dipilih dan kemudian dipersiapkan untuk melayani dalam kerajaan Babel, Daniel harus makan makanan santapan raja. Tentu ini makanan yang pasti enak nih. Dan minum dari minuman yang diminum oleh raja. Nah, ini juga pasti minumannya enak. Tetapi ini adalah makanan yang melanggar hukum Taurat, melanggar firman Tuhan di dalam kitab Imamat, makanan yang dilarang di dalam kitab Imamat. Nah, integritas Daniel mulai diuji. Bagaimana Daniel bisa berintegritas di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, di tengah-tengah tantangan? Apakah dia harus melanggar hukum Taurat atau bagaimana? Maka saya mendapati hal yang luar biasa yang Daniel lakukan. Untuk dia menjaga integritasnya, dia mulai berdiskusi. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita sedang bergumul tentang integritas, coba belajar untuk berdiskusi. Berdiskusi dengan atasan, berdiskusi dengan orang-orang di tempat kerja, bagaimana kita bisa berintegritas. Daniel mulai berdiskusi dengan Aspenas, kepala pegawai istana raja. Dan Daniel bilang, Aspenas, tolonglah saya mau menjaga hidup saya bersih, hidup saya benar, saya tidak mau mencemarkan diri saya dengan makanan yang saya makan dari santapan raja, minuman yang saya minum dari minuman raja, tolonglah saya. Berilah saya nasi putih, berilah saya sayur-sayuran, berilah saya air putih untuk saya makan dan minum. Dan kemudian Aspenas kan mulai berbicara, Daniel, kalau sampai nanti kamu kelihatan kurus, kalau sampai nanti kamu kelihatan kurang sehat, waduh Daniel, ini repot nih. Saya bisa kena akibatnya. Saya bisa saja dipecat oleh raja dari jabatan saya. Ini sangat beresiko, Daniel. Tapi Daniel bilang, Aspenas, kita adakanlah percobaan selama 10 hari. Kira-kira apakah saya lebih sehat atau tidak? Dan kemudian mereka mengadakan percobaan. Dan Daniel memang kelihatan lebih sehat, lebih gemuk dibandingkan orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, inilah integritas di mana kita harus belajar berintegritas. Bagaimana kita berintegritas? Berdiskusi. Nah, saya mendapat sebuah cerita pada waktu di Pasutri, ada seorang pembicara, kemudian dia mulai bercerita tentang kehidupannya pada waktu dia bekerja di sebuah bank. Nah, dia anak baru masuk, baru diterima, baru bekerja di sebuah bank. Tapi kemudian atasannya meminta dia untuk berbohong. Pada waktu itu dia sedang ada dalam satu kantor dengan atasannya, dan telepon berbunyi berdering. Pada waktu telepon berbunyi berdering, kemudian atasannya bilang, itu angkat telepon. Bilang, saya nggak ada. Tapi kemudian pembicara ini, pada waktu dia bekerja, dia hanya diem, dan kemudian dia hanya berdoa, Tuhan ini bagaimana?
Tuhan ini bagaimana, Tuhan ini bagaimana. Nah, saya percaya ini penting sekali untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen, berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Dan pada waktu kita berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Bagaimana di tengah-tengah keadaan sulit, kita bisa tetap berintegritas. Nah, pada waktu dia berdoa, dan kemudian akhirnya dia diem, dan kemudian atasannya mulai bertanya, kenapa kamu nggak angkat? Kenapa? Dan kemudian dia bilang, Pak, maaf, Bapak minta apa saja, saya akan lakukan. Tapi tolong Pak, saya nggak bisa berbohong. Saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Saya nggak bisa berbohong Pak. Nah, luar biasanya, orang ini ternyata memang dipercaya sama bosnya. Kalau ada audit untuk yang minta kejujuran, ini orang yang akan direkomendasikan bahwa dia pasti mengaudit dengan benar. Nah, jadi saya melihat penting sekali untuk kita berintegritas. Pentingnya apa? Saya melihat orang-orang yang berintegritas ini, mereka pada akhirnya mereka akan menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik daripada orang yang tidak berintegritas. Orang-orang yang berintegritas itu punya kualitas hidup yang lebih baik. Daniel, kita tahu sendiri bagaimana Daniel ini menjadi orang yang berintegritas. Dan dikatakan Daniel ini 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Jadi ini luar biasanya kehidupan Daniel. Ya, saya mendengar apa yang disampaikan oleh Lausir Robert tentang integritas. Ini sangat akrab ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat realitas dalam kehidupan, kadang ada waktu-waktu tertentu, ada orang muncul dengan perkataan, dengan perbuatan yang sangat menakjubkan ya, luar biasa gitu. Apalagi kalau sudah mendekati ada pilkada atau ada acara-acara apa ya. Kalau saya melihat bahwa integritas itu tidak muncul dengan begitu saja. Terutama integritas sejati ya, itu tidak muncul tiba-tiba, tidak muncul dadakan ya. Saya melihat bahwa Daniel punya integritas yang begitu rupa, itu bukan saja pada waktu dia berada di Babel, pada waktu menjadi tawanan ya, sehingga muncul sebuah integritas dalam kehidupannya. Ya. Kalau saya lihat Daniel ini sebagai pemuda yang luar biasa, punya perawakan, punya pemahaman, pengetahuan yang baik. Dikatakan sebagai keturunan raja ya. Saya melihat bahwa integritas Daniel itu muncul, itu sangat berkaitan erat dengan pengenalannya akan Allah yang dia sembah, yang dia percaya. Karena ini mempengaruhi seluruh kehidupannya. Ya, dia bisa menolak makanan yang enak ya karena dia mengenal siapakah Allah gitu. Ya, dia bisa menolak tidak menyembah patung ya karena dia tahu kepada siapa harus dia sembah. Dia harus menolak hal-hal yang lain ya, karena dia tahu. Karena dia mengenal Allah dengan baik. Kemudian hal kedua, sangat kaitan dengan relasinya dengan Allah. Ya, kita lihat bahwa di tengah ancaman, nggak boleh memohon kepada siapa-siapa. Daniel ya masih tetap ya sehari 3 kali seperti biasa yang dia lakukan, dia memohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Sekalipun akhirnya dia harus dicampakkan ke dalam gua singa. Inilah integritas sejati. Tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi memang berkaitan erat dengan siapa yang dia percaya. Karena Daniel percaya kepada Allah, maka dia akan hidup sesuai dengan model Allah atau serupa dengan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga kita lihat bahwa Daniel selama di
di Babel ya, dia sudah menjadi seorang tawanan yang menonjol ya, yang memberkati mereka. Ya, sangat-sangat menarik, dan sebelum kita akan mulai berdiskusi tentang integritas seorang Daniel dan nanti kita aplikasikan dalam hidup kita, maka kita akan saksikan sebuah persembahan pujian terlebih dahulu. Kita akan dengarkan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
sekarang kita akan mulai berdiskusi berkaitan dengan integritas. Losa Robert, apakah arti integritas itu sendiri? Karena setangkap saya tadi belum mendefinisikan itu. Silakan. Baik, Lauserodi, pertanyaan yang sangat baik. Jadi definisi tentang integritas itu banyak sekali. Tetapi saya coba mendefinisikan integritas itu secara sederhana. Integritas itu artinya apa yang kita ngomong itu sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang saya ngomong itu yang saya lakukan. Kalau saya ngomong jangan merokok, berarti saya nggak boleh merokok. Begitu, Pastor Ron. Tetapi kalau kita melihat definisi ke dalam Alkitab tentang integritas, integritas ini di dalam Alkitab, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia tentu kata integritas itu tidak ada. Baik Alkitab terjemahan baru, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, itu tidak ada kata integritas. Tetapi kalau kita melihat ke dalam Alkitab bahasa Inggris, khususnya ESV, kita akan menemukan kata integritas ini. Di dalam ESV itu, kata integritas muncul dalam kitab Amsal. Kitab Amsal sedang membandingkan jalan orang yang berintegritas dengan jalan orang yang bengkok, jalan orang yang tidak lurus. Di dalam Amsal juga dibandingkan orang yang teguh integritasnya dengan orang yang tidak jujur. Dan yang ketiga, di dalam Amsal juga dikatakan orang yang berintegritas itu memiliki hati nurani yang baik. Dia orang yang setia, yang melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, kira-kira itu definisi daripada integritas. Oke, Mas Robert, tadi dikatakan integritas itu adalah apa yang dikatakan dan yang dilakukan itu selaras. Nah, apakah itu juga bisa dikaitkan kalau misalnya seorang mengatakan negatif, lalu melakukan hal yang negatif, apakah itu juga bisa dikategorikan integritas, Mas? Wah, pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kita coba lihat ya, kehidupan Hitler. Hitler itu jahat. Dia akan bunuh orang-orang Yahudi. Dan dia konsisten tuh, bunuh orang-orang Yahudi. Tapi pertanyaannya, apakah Hitler orang yang berintegritas? Orang yang seperti ini? Tentu saya akan jawab tidak. Kata integritas itu berkaitan dengan kebenaran. Jadi, tidak mungkin orang yang berbuat jahat, kita katakan dia berintegritas, tidak bisa. Dia konsisten, yes, dia konsisten. Tetapi dia konsisten di dalam jalan yang jahat. Tetapi dia bukan berintegritas. Tapi kalau orang itu berintegritas, itu berkaitan dengan kebenaran yang dia lakukan. Berkaitan dengan jalan yang baik yang dia ambil. Berkaitan dengan hati nuraninya itu benar. Begitulah Bapak Ibu. Oke. Nah, kaitan dengan integritas lagi seperti itu ya. Apakah integritas itu hanya untuk orang Kristen atau orang yang bukan Kristen juga bisa kita sematkan istilah integritas itu? Iya, baik, Lauter Roni. Istilah integritas ini adalah satu istilah yang sangat umum, baik orang Kristen, orang bukan Kristen. Jadi sama-sama akan mengenal integritas. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam seminar-seminar motivasi, seminar-seminar untuk para karyawan, orang-orang yang bekerja di kantoran, juga akan disampaikan tentang materi integritas ini. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya ya sangat umum istilah integritas ini. Dan saya melihat bahwa istilah ini kalau digunakan oleh orang-orang secara umum, maka antara orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen, di dalam tingkah lakunya akan sama. Misalkan, orang Kristen yang berintegritas dengan orang Kristen yang tidak berintegritas, yang berintegritas juga, orang bukan Kristen yang berintegritas juga, akan sama-sama. Sama-sama jujur, sama-sama tidak korupsi, sama-sama kerja datang tepat waktu, sama-sama. Akan sama tingkah lakunya.
Tetapi pertanyaan kita kan, apa sih yang membedakan integritas orang Kristen dan integritas orang yang bukan Kristen? Apa yang membedakan antara orang Kristen, integritas di dalam Alkitab dengan integritas yang bukan di dalam Alkitab? Nah, ini yang coba akan kita bahas. Nah, saya melihatnya perbedaannya pertama, motivasi. Itu pasti terletak di dalam motivasi. Nah, motivasi akan berbeda antara orang Kristen yang hidup di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, dengan orang dunia. Nah, motivasi kita harusnya seperti apa waktu kita berintegritas? Motivasi kita seharusnya adalah motivasi kita berintegritas karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengalami karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia yang telah mati bagi kita, kita mau mengasihi Tuhan, dan kita mau hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Dan kita mau berintegritas buat Tuhan. Nah, tapi orang-orang dunia, kenapa sih kalau ditanya, kamu berintegritas? Aduh, saya takut. Kalau saya nggak berintegritas, hidup nggak benar, nanti saya masuk neraka. Udahlah, saya hidup berintegritas aja. Saya hidup benar aja. Saya mau hidup jujur, supaya saya selamat, nggak masuk neraka. Gitu kira-kira ya, kalau orang-orang dunia mereka ditanya. Tetapi ada hal yang kedua. Yang kedua, motivasi kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan itu bisa dimuliakan, Tuhan itu bisa dilihat melalui kehidupan kita, sehingga orang bisa mengenal Kristus pada waktu kita berintegritas. Tetapi orang-orang dunia, mereka berintegritas mungkin hanya untuk diri mereka. Hanya untuk jabatan mereka. Apa kata orang nanti kalau saya nggak berintegritas? Saya bisa malu. Mereka takut dengan apa kata orang. Begitu. Bagi orang-orang dunia yang tidak, yang berintegritas. Begitu. Oke. Sangat-sangat menarik. Akhirnya adalah konklusi seperti apa yang bisa Lester Robert bahas dan tutup berkaitan dengan integritas ini. Baik, konklusinya sebenarnya sederhana. Kalau kita belajar tentang berintegritas, jadilah orang yang berintegritas. Jadilah orang yang berintegritas. Dan mungkin beberapa orang akan katakan, aduh sulit berintegritas. Aduh, kayaknya tersiksa buat berintegritas. Tidak. Ini adalah bentuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus serupa dengan Kristus. Dan salah satu ciri orang yang serupa dengan Kristus, dia akan hidup dalam integritas. Dan apakah kita bisa jatuh untuk tidak berintegritas? Saya katakan yes. Orang Kristen akan bisa jatuh. Tetapi orang Kristen yang ada di dalam Tuhan, dia akan sadar. Dia akan kembali kepada Tuhan. Dan dia akan kembali berintegritas. Dan ini sebuah dorongan yang saya mau dorong buat setiap kita. Jadilah orang yang berintegritas. Dan yang penting juga, kita bukan mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk kita bisa berintegritas. Demikian kesimpulan yang saya bisa berikan, Lester Robert. Baiklah, kabar baik Haus Yosi bagi setiap kita adalah jadilah orang yang berintegritas di dalam anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Lester Robert, terima kasih Pendeta Arifin, terima kasih juga Lester Faber, dan terima kasih rekan-rekan yang boleh menyaksikan kabar baik Haus Yosi hari ini, dan nantikan akan kabar baik untuk waktu-waktu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.